Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1251-1255. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mereka berdua terus maju, dan tak lama kemudian, mereka melihat jejak kepala besar senjata suci yang mulia surgawi Yu menghantam tanah. Tanda ini bagaikan sebuah planet yang menghantam tanah, menyebabkan lava memenuhi seluruh tempat. Asap hitam mengepul di langit saat lava yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti meteor. Di sisi lain, tanahnya penuh dengan retakan, dan retakannya tidak kalah dengan yang ada di ngarai alam primordial. Ada lava yang mengalir di ngarai. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di tanah kekosongan besar juga hancur. Gunung-gunung hancur, dan gunung-gunung menjadi gelap gulita. Ada juga gunung-gunung yang hancur yang berubah menjadi gunung berapi yang memuntahkan api. Tidak ada pecahan luar angkasa tebal yang mengambang di sekitar Baiyujing, menghalangi lahar dan hujan asam. Tempat ini bagaikan neraka. Namun setan hatinya sangat banyak, bahkan lebih banyak dari tempat lainnya. Kinmu mengamati sejenak, dan kepala senjata suci Celestial Venerable Yu seharusnya memantul kembali setelah mengenainya. Celestial Venerable Hao pasti tahu bahwa kondisinya sangat buruk, dan dia tidak berani tinggal di sini. Dia mengerahkan sisa kekuatan sihirnya dan mengendalikan kepala senjata suci Celestial Venerable Yu untuk melarikan diri. Dia sedikit mengernyit dan berbisik, "Tuan Langit Putih, bisakah kau merasakannya?" Baiyujing bingung. Merasakan apa? Kesadaran kacau yang menghancurkan kekosongan. Kinmu berkata dengan ekspresi muram, saat yang mulia surgawi Hao jatuh, kekosongan yang runtuh mengikutinya. Baiyujing tercengang dan melihat sekelilingnya. Pencapaian kesadarannya jauh lebih rendah daripada Kinmu, jadi dia tidak sesensitif Kinmu. Dia hampir tidak bisa merasakan kesadaran tak bertuhan dan pecahan kehampaan itu. Kinmu mengangkat kepalanya menatap langit dan tak dapat menahan rasa tertegunnya. Dia benar-benar melihat pintu masuk ke Great Void. Pintu masuk ke Great Void sebenarnya tergantung di langit, sangat dekat dengan tanah Great Void. Alasan mengapa tanah kekosongan besar aman adalah karena letaknya yang sangat jauh dari pintu masuk ke kekosongan besar. Bahkan yang mulia surgawi perlu menghabiskan beberapa hari untuk mencapainya. Butuh waktu lebih dari setahun bagi pasukan surga surgawi untuk mencapai tanah kekosongan besar. Dan butuh waktu lebih dari setahun untuk mencapai kekosongan besar dari surga surgawi. Sekarang setelah kita begitu dekat, tanah kekosongan besar mungkin akan hilang. Hati Kinmu mencelos. Jaraknya terlalu dekat. Aku harus menemukan yang mulia surgawi Hao dan menyingkirkannya sesegera mungkin. Kalau tidak, jika bala bantuan dari surga tiba, aku tidak akan punya kesempatan. Dia mengerutkan kening dan mengamati sekelilingnya. Dia melihat lebih banyak kesadaran kacau yang membanjiri. Tempat ini tampaknya memiliki daya tarik besar bagi kesadaran kacau tersebut. Dengan begitu banyak kesadaran yang bertumpuk di sini, tempat ini akan segera menjadi kekosongan yang runtuh. Baiyujing terus membawanya lebih dalam. Tiba-tiba, seorang raksasa jatuh dari langit dan mendarat di tanah, mati. Itu adalah ahli penciptaan, bukan mayat hidup. Itu seharusnya adalah ahli penciptaan dari Paramita Void. Dia juga datang untuk mencari Celestial Venerable Hao, tetapi sayangnya dia telah meninggal. Kinmu mengangkat kepalanya dan jantungnya berdebar kencang. Orang yang telah membunuh ahli penciptaan ini adalah orang yang aneh. Itulah Kaisar Iblis Hati. Akan tetapi, itu hanya imajinasi sang Kaisar Agung. Kaisar Agung Iblis Mental ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan dia sangat jelek. Dia memiliki wajah hijau, gigi tajam, dan ekspresi ganas. Dia memiliki mata di sekujur tubuhnya. Meskipun Kaisar Agung tidak terlalu tampan, dia tetaplah seorang kaisar yang memerintah di era purba. Dia telah mengembangkan sikap yang luar biasa, dan Kaisar Agung Iblis Mental ini hanya memiliki sifat kejam. Alasan utama mengapa Kinmu bisa mengenalinya adalah karena 2 kata, Kaisar Agung, tertulis di wajahnya. Jelaslah bahwa penguasa penciptaan yang telah meninggal itu belum pernah ke alam kesadaran tertinggi untuk melihat Kaisar Agung yang sebenarnya, jadi ia telah membayangkan penampakan Kaisar Agung. Kaisar Agung adalah iblis di dalam hatinya. Jika ia masuk, iblis itu akan berubah menjadi kenyataan dan membunuhnya. Kaisar pendiri dan Lang Wo juga mengirim para ahli. Kinmu menghela napas lega.
Ia khawatir bahwa ia dan Bai Yujing bukanlah tandingan dari Celestial Venerable Hao. Namun, karena Founding Emperor dan Lang Wo telah mengirim praktisi yang kuat, mereka mungkin benar-benar dapat mengubur Celestial Venerable Hao di sini. Yang muliamu, tempat ini semakin berbahaya. Aku harus menekan iblis hatiku. Bai Yujing segera berkata, apakah kamu sudah mempelajari teknik tanpa pikiran dan tanpa pikiran dari Brahma Buddha? Dengan menggunakan teknik itu, kesadaran aneh di sini tidak dapat mengubah iblis hatimu menjadi kenyataan. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Aku tidak perlu mempelajarinya karena hati daoku sangat stabil dan tidak memiliki iblis hati. Sejak aku masih muda, aku telah diberitahu bahwa aku adalah tubuh penguasa, bahwa aku tak tertandingi di dunia, dan keyakinan ini selalu mendukungku. Selain itu, aku telah mengalami terlalu banyak pasang surut, dan hati daoku jernih dan cerah. Tidak mungkin masih ada iblis hati yang membuatku takut. Bai Yujing mengeksekusi tidak ada pikiran maupun tidak ada pikiran dan berkata, aku memiliki iblis hati. Iblis hatiku adalah putra surga Yin, dan dia adalah iblis terbesar di hatiku. Hati daoku harus menghalangi iblis hati, atau tempat aneh ini akan melahirkan putra surga Yin yang sangat menakutkan. Kinmu berjalan berdampingan dengannya dan melihat sekeliling. Dia melihat puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya hancur dan diselimuti gas hitam. Meteor api jatuh seperti hujan, dan gunung-gunung memuntahkan lava. Di dalam kegelapan, ada banyak setan hati dan mayat berjalan yang sedang menyergap. Pasukan surga surgawi telah tiba di sini, dan seni ilahi di depan mereka terus berfluktuasi. Para praktisi surga surgawi yang kuat pasti telah bertemu lawan yang kuat. Mereka bergegas maju, dan Kinmu merasa kesadaran di sini semakin terkumpul. Kesadarannya bercampur dengan ki iblis dan sifat iblis, dan ancaman terhadap hati dao mereka menjadi semakin kuat. Terutama Bai Yujing, dia merasa bahwa meskipun dia ingin menstabilkan dao heart-nya, dia tidak dapat mencegah kesadarannya menyusup. Itu karena dia jelas bisa merasakan gelombang sifat iblis yang menakutkan menyerbu, menyebabkan kerangka berpikirnya menjadi semakin tidak stabil. Saat mereka semakin dekat ke medan perang, Bai Yujing merasa semakin sulit untuk bertahan. Dia menatap Kinmu dan melihat bahwa dia masih tenang. Dia tidak dapat menahan diri untuk memujinya dalam hatinya, yang mulia surgawimu memang. Tepat saat dia memikirkan hal itu, dia tiba-tiba melihat ekspresi terkejut di wajah Kinmu saat dia menatap lurus ke depan. Bai Yujing buru-buru melihat ke depan dan melihat iblis hati Kinmu berjalan keluar dari kehampaan. Itu adalah si gendut kecil yang tampak persis seperti Lan Yutian yang bersembunyi di dalam lentera. Bai Yujing tercengang. Bukankah yang muliamu mengatakan bahwa dia adalah tubuh penguasa dan memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi? Bagaimana mungkin iblis di hatinya adalah adik laki-lakinya, Lan Yutian? Setan mental Lan Yutian berjalan ke arah Kinmu, dan saat dia mengangkat kakinya, harta karun ilahi embrio rohnya terbuka dengan suara berdengung. Galaksi, sungai surgawi, 4 kutub, Yuandu, Yudu, dan reruntuhan akhir muncul satu demi satu di dalam embrio rohnya. Setelah itu, istana leluhur muncul megah dengan gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah. Bai Yujing melihat sudut mata Kinmu berkedut. Jelas bahwa Lan Yutian adalah iblis di hati yang muliamu yang mengklaim bahwa hati daunnya abadi. Teknik mereka berdua, tidak, itu adalah jalur kultivasi. Itu benar-benar mirip. Bai Yujing langsung mengerti mengapa Lan Yutian menjadi iblis hati Kinmu. Jalan kultivasi mereka sangat mirip, tetapi yang satu mengikuti jalannya, sementara yang lain menentangnya. Meskipun yang mulia surgawimu selalu sombong, jauh di dalam hatinya, dia selalu merasa bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan Lan Yutian. Oleh karena itu, Lan Yutian menjadi iblis di dalam hatinya. Bai Yujing hendak membunuh Lan Yutian untuk mencegah Kinmu meninggal ketika dia berhenti dan mendesah. Pikirannya hancur, dan dia melihat iblis dalam hatinya terbentuk. Hati dao Bai Yujing memang lebih rendah dari Kinmu. Dia bahkan memiliki lebih banyak iblis hati. Ketika dia melihat putra iblis mental surgawi Yin terbentuk, iblis hatinya yang kedua juga terbentuk. Itu adalah guru surgawi Zizi. Guru surgawi Zizi dari kaisar pendiri surga surgawi adalah orang yang dia cintai dan kagumi, tetapi mereka berdua adalah musuh. Mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka cintai, dan mereka tidak bisa bersama selamanya. Dengan demikian, mereka menjadi iblis hati. Setan batin Zizi bahkan lebih tampan dan anggun daripada Yan Yunxi yang berpakaian seperti pria. Namun, setelah iblis batin Zizi yang anggun muncul, iblis batin ketiganya pun lahir. Iblis hati ketiganya sebenarnya adalah Kinmu. Iblis hati Kinmu memiliki paras yang buas dan tampak garang, tetapi dia hampir tidak dapat mengenali penampilan Kinmu.
Ketiga iblis dalam dirinya akhirnya muncul. Yang mulia surgawimu, apakah kamu sebanding dengan iblis hatimu? Bai Yujing tidak punya waktu untuk melihat ke arah Qin Mu saat dia bertanya dengan keras. Di sisi lain, Qin Mu tersenyum dan berkata, itu hanya iblis hati, bukan Yu Tianzun yang sebenarnya. Aku harus menghadapi iblis hatiku sendiri dan mengalahkannya, barulah iblis dalam hatiku bisa sepenuhnya disingkirkan. Yang mulia surgawi Yu, Bai Yujing terkejut saat mendengarnya. Anak laki-laki gemuk yang digendongnya adalah yang mulia surgawi Yu. Begitu dia kehilangan fokusnya, Son of Heaven Mental Demon, Son of Heaven Mental Demon, Qin Mu, dan Son of Heaven Mental Demon menyerang hampir bersamaan. Tubuh Son of Heaven Mental Demon bergetar, dan serangga ilahi purba yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menutupi langit dan bumi saat mereka bergegas menuju Bai Yujing. Bai Yujing telah hidup hampir 200 kali kehidupan, dan sebagian besar hidupnya telah dihisap kering oleh mulut serangga dewa purba ini. Di sisi lain, iblis hati Zizi jauh lebih riang. Dia tiba-tiba terbagi menjadi dua menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Di antara 8 guru surgawi Zizi, beberapa ahli dalam sitar, beberapa ahli dalam formasi catur, beberapa ahli dalam kaligrafi, dan beberapa ahli dalam melukis. Beberapa dari mereka ahli dalam jalur pedang, jalur bela diri, jalur pisau, dan aljabar. Guru surgawi Si menggunakan metodenya sendiri untuk menyerang 8 posisi pada saat yang sama. Saat dia bergerak, 3 guru surgawi Si muncul di belakang mereka, dan totalnya ada 32. Yan Yunxi adalah seorang wanita yang ambisius. Selama era kaisar pendiri, bakat Yan Yunxi memenuhi surga, dan dia berjalan di antara surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya sebagai seorang pria. Tujuannya sama dengan yang mulia surgawi. Dia ingin mengolah surga surgawi yang lengkap. Akan tetapi, dia menempuh jalan post-celestial dan bukan jalan 10 celestial venerables. Terlebih lagi, meskipun dia telah banyak berkultivasi, dia hanya menguasai 8 dao pasca surgawi, jadi dia tidak dapat mencapai ke-32 istana. Yang lebih penting, ketika dia berkultivasi ke alam langit luminous, dia menyadari bahwa sangat sulit untuk melangkah maju. Dia tidak dapat melangkah maju dan hanya bisa terperangkap di alam langit luminous, tidak dapat maju selama 20.000 tahun. Meski begitu, dia merupakan salah satu eksistensi terkuat di era kaisar pendiri. Ketika setan mental Zizi menyerang Bai Yujing, Qin Mu juga menyerangnya. Qin Mu telah meninggalkan kesan pada Bai Yujing ketika dia membunuh Yu Wufei dan Nine Yin Supremacy. Awalnya dia takut pada Qin Mu, takut dia akan membangkitkan jiwa burung merah di tubuhnya. Iblis dalam hati Bai Yujing, Qin Mu, bahkan melampaui Qin Mu yang asli dalam hal kekuatan sihir. Dia dikepung. Aku adalah guru surgawi dari alam tahta kaisar, dan semua kemampuanku diperoleh dari pertarungan selama 200 kali kehidupan. Aku bertarung dengan mempertaruhkan nyawaku melawan putra surgawi Yin, dan aku tidak bergantung pada perlindungan leluhurku atau jiwa dewa selatan. Aura kaisar Bai Yujing meledak. Dia telah bereinkarnasi selama hampir 200 kehidupan dan telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan. Metodenya tidak sepenuhnya dipelajari dari Celestial Venerable Yue. Padahal, sekte yang diakuinya itu tidak terhitung banyaknya. Baik agama Buddha, Taoisme, atau yang mulia surgawi lainnya, guru surgawi, atau raja surgawi, dia semua pergi untuk memberi penghormatan kepada gurunya. Di belakang kepala Bai Yujing, istana-istana surgawi muncul satu demi satu, menyebabkan auranya mencapai puncaknya dalam sekejap. Ketika wanita ini muncul, dia tampak sangat agung. Di antara keempat guru surgawi agung, aku bukanlah yang terkuat dalam hal kebijaksanaan, namun dalam hal kekuatan tempur, ketiga guru surgawi lainnya bukanlah tandinganku. Dalam sekejap, dia melipat ruang dan membentuk bayangan cermin spasial. Dalam bayangan cermin itu, Bai Yujing memiliki istana surgawi yang berbeda. Pada saat yang sama, dia menyerang putra iblis mental surga, Mo Zixi, dan Qin Mu. Di sisi lain, Qin Mu menatap iblis di dalam hatinya, Lan Yutian, yang sedang berjalan mendekat. Yang mulia Yu bukanlah iblis di dalam hatinya, melainkan si gendut Lan Yutian. Awalnya tidak ada tubuh penguasa di dunia ini, tetapi ada orang terkuat. Qin Mu merasa rileks dan menatap iblis di dalam hatinya. Ia berkata dengan suara rendah, kepala desa menggunakan tubuh penguasa untuk menyemangatiku, membuatku percaya diri, membuatku tidak pernah menyerah, membuatku berpikir bahwa aku memiliki tubuh roh terbaik. Hehe, tetapi semua rumor tentang tubuh penguasa di dunia ini sebenarnya berasal dariku. Akulah yang bertransmigrasi kembali ke zaman kuno, kembali ke Naga Han, Kaisar Agung, dan meninggalkan legenda tentang tubuh penguasa dan tentangku. Di sisi lain, iblis dalam hatinya, Lan Yutian,
membuka wilayah harta karun ilahinya dengan suara dengungan. Itu sama seperti dirinya, tetapi metode kultivasinya benar-benar bertolak belakang. Setan mental Lan Yutian bagaikan dewa berwajah empat lainnya tanpa titik buta. Kekuatannya hampir sama dengan Kinmu. Sebenarnya, tidak ada tubuh penguasa sama sekali. Alam harta karun ilahi Kinmu meledak, dan tatapannya cerah. Dia mengungkapkan keyakinan yang kuat. Jika ada, itu pasti aku. Dari era naga Han hingga sekarang, tidak ada yang sepertiku. Ledakan. Dua domain harta karun ilahi bertabrakan, dan tabrakan antara domain itu seperti dua alam semesta yang bertabrakan dan saling menghancurkan. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Di wilayah harta karun ilahinya, tambang kuno primordium agung, tambang kuno primordium agung, tambang kuno primordium agung, dan tambang kuno primordium agung bersinar terang. Keempat tambang besar diselimuti oleh dao agung, dan cahaya ilahi muncul. Kekuatan keempat dao agung berkumpul ke arahnya. Wilayah iblis kekosongan besar ini hanyalah dao besar kesadaran yang tidak lengkap yang dapat menyingkapkan iblis dalam hati orang lain. Otot Kinmu menggembung, dan dia dengan paksa menghancurkan istana leluhur iblis mental Lan Yutian. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, namun, aku tidak bisa menghadirkan iblis di hatiku dengan sempurna. Karena dao besarku telah melampaui jangkauan dao besar kesadaran, dan bahkan lebih tinggi. Iblis dalam Lan Yutian mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dao besar bergemuruh seperti 10.000 dao yang beresonansi bersama. Namun, pada saat berikutnya, cahaya pedang purba terbang dan mengirisnya menjadi dua. Kinmu menjabat tangannya, dan pedang yang patah itu kembali ke keadaan semula. Dia mengembalikan pedang itu ke sarungnya dan berkata dengan muram, yang kubunuh bukanlah iblis dalam Lan Yutian. Dia hanya aku yang lain, bukan aku yang seutuhnya. Pedang yang patah itu dimasukkan ke dalam sarungnya dengan bunyi berdenting, dan suara tusukannya tidak ada habisnya. Setan mental Lan Yutian sebenarnya hanya dirinya yang lain. Tak seorang pun yang dapat menirunya, bahkan wilayah iblis kekosongan besar. Semenjak Kinmu kembali ke Dragon Han dan kembali ke sejuta tahun yang lalu, semua legenda tentang tubuh penguasa dalam sejarah adalah tentang dia. Tidak ada tubuh penguasa di dunia ini. Jika ada, itu pasti dia. Tubuh penguasa satu-satunya juga merupakan tubuh fana, tubuh manusia biasa. Dia tidak mempunyai jiwa, bahkan tubuh jasmaninya pun hanyalah manusia biasa yang meminjam tubuh saudaranya. Namun, dia unik, dia memiliki ekspresi tenang dan senyum di wajahnya. Setelah iblis mental Lan Yutian meninggal, iblis mental Lan Yutian lainnya lahir di tempat yang indah ini. Hati dao Kinmu sangat indah, dan alunan melodi dao agung terpancar dari hati daunnya. Tidak ada lagi setan di dalam hatinya. Pertarungan Bai Yujing dengan iblis hatinya tidak semudah pertarungan Kinmu. Alam iblis kekosongan besar tidak dapat menciptakan kembali dao besar Taichu, Taisu, Taisi, dan Taichi. Iblis hati Kinmu tidak sekuat Lan Yutian. Namun, Bai Yujing tidak melompat keluar dari dao besar kesadaran, jadi pertempuran ini sangat sulit. Mata rantai terlemah dalam iblis hatinya adalah Kinmu, tiga musuhnya. Putra surga Yin telah bertarung dengannya selama ratusan ribu tahun, jadi Bai Yujing tidak takut padanya. Terhadap guru surgawi Zizi, hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Dia mengagumi bakat, talenta, dan keanggunannya. Namun, ketika dia berada di kedua sisi, dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Sebenarnya, dia paling takut pada Kinmu. Dia selalu takut kalau Kinmu akan menghancurkan kesadarannya dan membangkitkan jiwa Dewa Selatan untuk memulihkan ingatannya. Dalam sejarah panjang Salt Deity, kesadarannya yang kecil hanya setetes air di lautan ingatannya, tidak berarti. Namun, sebagai Bai Yujing, dia tahu bahwa hidupnya lengkap, dia memiliki cinta, kebencian, dan cita-citanya sendiri. Dia tidak ingin menjadi bagian dari sejarah panjang Salt Deity. Dia takut pada seni bela diri Kinmu, takut dia akan membangkitkan jiwa lain dalam tubuhnya, takut pada kematiannya sendiri. Oleh karena itu, ketika dia menghadapi serangan dari tiga iblis hati besar, dia selalu menghindari serangan iblis hati Kinmu. Dia tidak berani melawannya secara langsung, karena takut jatuh ke dalam perangkapnya. Kinmu menatapnya dari samping sejenak dan tiba-tiba berteriak, "Tuan Langit Putih, mulailah denganku." Kinmu tidak memiliki kemampuan sepertiku, dia tidak tahu seni dewa reinkarnasiku. Benar-benar, Bai Yujing bersemangat saat mendengar itu. Dia terkejut sekaligus gembira. Kinmu kemudian melihat seni ilahi terbang keluar dari Bai Yujing. Iblis hati Kinmu tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh seni ilahinya. Wajah Kinmu menjadi hitam. Sepertinya Tuan Baitian memiliki prasangka buruk terhadapku. Setelah menyingkirkan iblis hati Kinmu, Bai Yujing akhirnya melepaskannya. Semua jenis seni ilahi selalu berubah,
dan tubuhnya muncul dan menghilang secara tak terduga. Seni ilahi spasial, seni ilahi penciptaan, seni ilahi aljabar, seni ilahi Buddha, seni ilahi naga, seni ilahi ras Phoenix, dan bahkan seni ilahi Dewa Utara, seni ilahi Dewa Barat, dan seni ilahi para dewa surgawi lainnya semuanya dieksekusi sekaligus. Tak lama kemudian, Putra Langit Yin pun terluka parah oleh Bai Yujing. Yang membuat Qin Mu sedikit senang adalah bahwa kematian Putra Iblis Mental Yin bahkan lebih buruk daripada kematian Qin Mu. Jelas, Bai Yujing lebih membenci Putra Iblis Mental Yin. Namun, yang mengejutkan Qin Mu adalah Bai Yujing tidak membunuh iblis di dalam hatinya. Bukan saja dia tidak membunuhnya, tetapi dia juga lembut dan manis, terus-menerus berurusan dengannya. Dengan kemampuan Bai Yujing, tidak sulit untuk menyingkirkan iblis dalam hatinya. Qin Mu curiga. Dia melihat mata Bai Yujing lembut seperti air. Dia tidak tampak seperti sedang bertarung sampai mati dengan Mo Xinzi. Sebaliknya, dia sedang menggoda. Qin Mu menjadi semakin curiga, dan dia perlahan-lahan menjadi cemas. Suara seni ilahi yang bertabrakan datang dari depan, dan jelas bahwa yang lain juga mencari keberadaan Yang Mulia Surgawi Hao dan telah pergi sangat dalam. Kalau orang lain menemukan Yang Mulia Surgawi Hao dan menyelamatkannya alih-alih membunuhnya, bukankah semua usaha mereka akan sia-sia? Bai Yujing tampaknya tertarik pada guru surgawi Zizi. Semakin Qin Mu menatapnya, semakin curiga dia. Kelembutan di mata Bai Yujing hampir meluap. Dia tidak mau membunuhnya dan telah membuang-buang waktu. Bai Yujing telah hidup selama hampir 200 kali kehidupan dan dianggap sebagai orang yang berpengalaman. Mungkinkah dia belum melihat penyamaran guru surgawi Zizi? Qin Mu tiba-tiba terbatuk dan mengingatkannya, Guru Surgawi Bai, Guru Surgawi Zizi memang memiliki kemampuan yang luar biasa dan merupakan lawan yang tangguh bagimu. Nama asli wanita ini adalah Yan Yunxi. Dia adalah seorang wanita berpakaian seperti pria dan menipu perasaan orang-orang. Dia adalah orang paling jahat di bawah Kaisar Pendiri, jadi kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Biarkan aku membantumu. Ketika Bai Yujing mendengar itu, pikirannya tiba-tiba kacau. Dia telah terperangkap oleh iblis di dalam hatinya dan hampir jatuh ke dalam formasi pembunuhnya. Dia melarikan diri dengan menyedihkan dan tidak bisa menahan amarahnya. Yan Yunxi, seorang wanita yang menyamar sebagai pria, mencoba menipu perasaanku. Qin Mu merasa senang melihat Bai Yujing kembali tenang. Kematian iblis mental Zizi 100 kali lebih menyedihkan daripada kematian Putra Langit Yin dan Qin Mu. Bai Yujing berjalan mendekat. Wanita itu tidak berekspresi, dan jelas terlihat bahwa dia tidak senang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Surgawimu, ayo cepat pergi. Jangan biarkan orang lain mengambil pujian. Qin Mu dengan hati-hati mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bai Yujing juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Qin Mu meliriknya sekilas dan melihat pipinya yang berlinang air mata. Jantung Qin Mu berdebar kencang, dia membuka mulut, namun tidak mengatakan apapun. Pembohong perasaan. Yan Yunxi, Bai Yujing menggertakkan giginya. Aura pembunuhnya membuatnya menggigil seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang gelap. Hehe, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin Mu tertawa datar, dan sudut matanya berkedut saat dia berpikir, Putra Langit Yin mempermainkan emosi dan menyakiti Di Yue. Yan Yunxi mempermainkan emosi dan mencondongkan Bai Yujing. Keduanya mungkin akan mendapat masalah. Namun, Yan Yunxi masih guru surgawi kedua dari Kaisar Pendiri, jadi aku harus memberitahunya terlebih dahulu dan membiarkannya bersiap terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, Yan Yunxi seharusnya membantu Kaisar Pendiri menangani urusan pemerintahan, jadi aku tidak akan menemuinya untuk saat ini. Tepat saat dia berpikir sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara keledai dari depan. Ang kucing hitam, saudara Sanduo, kalian tidak cukup baik. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan asisten Menteri Seni Bela Diri Sejati dari surga, lihat saja kekuatanku. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Teriakan keledai ini adalah tunggangan Yan Yunxi, teriakan Raja Iblis Lu Zeng. Sial, pikirnya dalam hati. Jika Raja Iblis Lu Zeng ada di sini, Yan Yunxi pasti ada di sini juga. Saat dia memikirkan tentang kematian mental Demon Zizi, Qin Mu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Wajah Bai Yujing sehitam air, dan aura pembunuhnya bertambah kuat. Saat guru surgawi Bai Yujing menyerang guru surgawi Zizi nanti, aku akan bersembunyi lebih jauh. Aku akan berpura-pura tidak mengatakan ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, Kepala Senjata Suci Celestial Venerable Yu ada di sini. Semua orang, berhati-hatilah, Celestial Venerable Hao pasti ada di dekat sini. Qin Mu terkejut sekaligus gembira. Yang Mulia Surgawi Hao ada di dekat sini.
Sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Dia dan Bai Yujing melangkah maju dengan cepat. Sepanjang jalan, mayat-mayat berjalan besar merangkak di tanah dan memimpin banyak setan hati untuk bertarung. Bai Yujing dan Qin Mu menerobos masuk. Qin Mu bertarung melawan semua jenis setan hati sementara Bai Yujing bertarung melawan mayat-mayat berjalan. Mereka berdua mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengukir jalur darah dari gunung-gunung iblis dan lautan iblis. Mereka melintasi beberapa gunung berapi yang menyala-nyala dan melangkah melalui lautan lava. Mereka melewati asap hitam pekat dan melihat iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam hati mereka. Bahkan ada mayat-mayat yang berjalan. Selain itu, mereka juga melihat mayat banyak dewa dan iblis dari surga serta para penguasa alam semesta. Jelas terlihat bahwa semua orang bertarung dengan sengit. Di depannya ada kepala Celestial Venerable Yu. Kepala ini awalnya sebesar planet, tetapi telah menyusut berkali-kali. Namun, ukurannya masih sebesar gunung. Kepala ini menghancurkan gunung dan berdiri di sana. Yang mulia Surgawi Hao seharusnya menggunakan sisa kekuatan sihirnya untuk mengendalikan kepala ini agar datang ke sini. Kemudian, kekuatan sihirnya akan hilang kendali, dan hati daunnya akan hilang kendali. Tidak banyak surga, desa bebas, dan para ahli penciptaan yang datang ke sini, tetapi mereka semua adalah eksistensi kelas atas. Jumlah mereka hanya lebih dari 50, dan sebagian besar dari mereka berada di ibu kota Giok, langit Numinous, dan alam tahta kaisar. Istana-istana surgawi melayang di belakang mereka. Mereka saling berhadapan dan sangat berhati-hati. Lagi pula, ada terlalu banyak praktisi kuat di sini. Selain Saint Woodcutter, tidak ada yang bisa diremehkan. Bahkan keledai yang sombong itu tidak bisa diremehkan. Qin Mu dan Bai Yujing memandang dari kejauhan dan melihat bahwa langit dan bumi terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi adalah Dewa Merah Qixia dari 4 dewa, dan di sisi lain adalah Dewa Langit Si Muhong dari 4 Raja Surgawi Agung. Di sisi lain terdapat 3 guru surgawi di bawah Kaisar Pendiri, guru surgawi pertama Saint Woodcutter, guru surgawi kedua Yan Yunxi, guru surgawi ketiga guru surgawi bela diri Guan Cha, dan tunggangan mereka masing-masing. Selain itu, mereka adalah Xiu Zong dan Ken Nu. Orang-orang ini masing-masing membawa sekelompok dewa dan setan, tetapi mereka menderita banyak korban. Xiu Zong dan Ken Nu juga membawa beberapa ahli penciptaan, tetapi mereka juga terluka. Seharusnya ada cukup banyak orang yang meninggal dalam perjalanan, dan sekelompok lainnya meninggal ketika mereka memasuki kekosongan besar. Hanya penebang kayu, Yan Yunxi, dan guru surgawi seni bela diri yang tidak membawa praktisi kuat dari desa bebas. Ketika Bai Yujing melihat Yan Yunxi, kobaran api menyembur dari matanya. Namun, dia dan Qin Mu ada di sini untuk menyingkirkan Yang Mulia Surgawi Hao, jadi tidak nyaman bagi mereka untuk menunjukkan wajah mereka. Mereka hanya bisa menggunakan teknik spasial untuk bersembunyi. Dengan seni ilahi ruang angkasanya, Qin Mu membuka mata ketiga di tengah alisnya dan mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, hatinya menegang. Di bawah tatapan mata dewa ketiganya, dia dapat melihat dengan jelas berbagai detail kepala senjata Dewa Celestial Venerable Yu. Di dalam kepala senjata Dewa Celestial Venerable Yu, tidak ada lagi rune Dao Agung dari para dewa kuno. Dengan kata lain, Yang Mulia Surgawi Hao mengambil jejak-jejak ini dan menggunakannya untuk menyiapkan susunan formasi demi melindungi dirinya. Qin Mu berpikir dalam hati, dia tahu dia terluka parah, jadi pasti ada seseorang yang mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Bahkan mantan sekutunya mungkin tidak dapat melepaskan kesempatan yang baik seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seorang Celestial Venerable, untuk dapat meninggalkan kartu truf di bawah luka serius seperti itu, pikirannya sangat teliti. Keempat kelompok orang itu menaiki kepala senjata suci Celestial Venerable Yu dan mencari-cari. Kepala senjata suci Celestial Venerable Yu seperti gunung. Itu adalah senjata paling kuat di surga, tetapi tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan ada beberapa monster yang dibentuk oleh setan hati yang menggigit daging kepala. Semua orang menyingkirkan iblis dalam hati mereka dan berjalan melewati gunung tempat kepala besar itu berubah. Mereka melihat banyak gunung suci melayang di udara di depan mereka, dan cahaya suci yang seperti cahaya merah muda memenuhi gunung dan sungai. Tempat-tempat lain di Great Void Demon Domain memang mengerikan dan menyeramkan, tetapi tempat ini bagaikan tempat tinggal suci. Keindahannya tak terlukiskan. Ada 4 ngarai di depan mereka, dan ngarai-ngarai itu tampaknya mengarah ke arah yang berbeda. Cahaya warna-warni muncul dan menutupi langit ke-4 jurang. Cahaya di langit tampak kabur seperti aurora. Bahkan tidak ada setan jantung di sini. Aneh sekali. Si Tianjun bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu dan mengirim seorang jenderal dewa untuk terbang ke langit. Jenderal dewa itu berdiri di langit dan melihat ke bawah.
Dia berteriak, Tuan Surgawi, cahaya dewa di sini terlalu tebal, menutupi gunung-gunung di bawah. Aku tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Turunlah dan lihatlah. Jenderal ilahi itu mengakui janjinya dan terbang ke dalam cahaya ilahi. Tiba-tiba, daging dan darahnya meleleh, dan roh primordialnya hancur. Tanpa suara, ia berubah menjadi tumpukan tulang yang patah dan jatuh dari cahaya ilahi. Semua orang memiliki pemikiran yang sama saat mereka melihat cahaya ilahi di lembah di depan mereka dan ragu-ragu. Saint Woodcutter berkata dengan keras, gunung-gunung dan sinar-sinar cahaya ilahi ini terbentuk dari rune-rune Dao Agung di kepala senjata ilahi Celestial Venerable Yu. Semua orang harus berhati-hati. Semua orang menoleh dan memusatkan pandangan padanya dengan ekspresi aneh. Saint Woodcutter adalah guru surgawi nomor 1 dari Kaisar Pendiri Celestial Heavens, dan dia adalah musuh bebuyutan orang-orang di surga surgawi. Kebijaksanaannya sangat tinggi, dan dia telah melihat keanehan tempat ini sebelum orang lain. Kemampuannya memang menakjubkan. Akan tetapi, mengapa Woodcutter berbaik hati memberitahu mereka tentang bahaya di sini dan membiarkan mereka bersiap terlebih dahulu? Si Tianjun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku tidak percaya padamu, orang tua. Kamu sangat jahat, kamu pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Saint Woodcutter terkekeh. Semua orang punya motif yang sama untuk datang ke sini. Kita bukan hanya bukan musuh, kita bahkan teman. Tentu saja aku harus memberitahu semua orang di mana bahayanya. Tatapan semua orang berkedip, dan mereka tetap diam. Si Tianjun berkata sambil tersenyum, kapan pencuri ayam menjadi begitu baik? Aku pernah menderita di bawahmu sebelumnya, jadi aku tidak percaya padamu. Meskipun dia berkata demikian, dia tetap meminta petunjuk. Pencuri ayam yang bau, dapatkah kamu mengatakan bahwa Yang Mulia Surgawi Hao jatuh ke ngarai itu? Saint Woodcutter tidak keberatan dipanggil pencuri dan berkata, Tuan Surgawi, sulit untuk memprediksi niat Yang Mulia Surgawi. Bagaimana mungkin aku berani menebak niat Yang Mulia Surgawi Hao? Namun, karena Yang Mulia Surgawi Hao meletakkan keempat ngarai ini dan dia telah melakukannya, aku dapat menebak niatnya. Dia melihat ke depan dan ke belakang keempat ngarai itu dan berkata sambil tersenyum, sepertinya hanya ada 4 jalan di sini, tetapi sebenarnya ada 8. Semua orang tercengang dan menoleh. Bahkan Dewa Merah Qixia, Si Tianjun, dan Yan Yunxi tidak dapat melihat di mana 4 ngarai lainnya berada. Guru bela diri surgawi Guan Cha bahkan tidak dapat memikirkannya. Sedangkan Xiu Zong dan Ken Nu, mereka tidak tahu banyak tentang seni bela diri dunia luar, jadi mereka tentu saja tidak dapat mengetahuinya. Di kejauhan, Bai Yujing juga tidak bisa melihat di mana 4 ngarai lainnya bersembunyi. Dia buru-buru melihat ke arah Qin Mu dan bertanya, Yang Muliamu, apakah kamu tahu? Kudengar kamu adalah murid Wen Ji. Wen Tiange, kamu pasti telah mempelajari kemampuannya. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, orang tua ini tidak pernah mengajariku apapun. Bai Yujing bingung, itu tidak mungkin, kan? Wen Tiange tidak akan seberat itu. Qin Mu berkata dengan kesal, dia ingin mengajariku nanti, tapi aku kehilangan harga diri dan tidak belajar setelah mengejeknya. Bai Yujing tercengang, dan dia berkata dengan hati-hati, Wen Ji, kemampuan Wen Tiange masih harus dipelajari. Selama era Kaisar Pendiri, dia mengajar banyak murid, dan setiap dari mereka memiliki prestasi luar biasa yang mengguncang dunia. Bahkan para dewa di surga memujinya. Qin Mu tetap terdiam dengan wajah muram. Saint Woodcutter mengeluarkan beberapa bendera kecil dan melangkah maju. Lembah-lembah dan gunung-gunung ini berasal dari rune Dao besar di kepala senjata ilahi Celestial Venerable Yu. Namun, setiap lembah berasal dari arah yang berbeda. Mereka sebenarnya terbentuk dari 7 lubang senjata ilahi Celestial Venerable Yu. Dia menggambar rune pada bendera dan menempatkan bendera kecil di pintu masuk ke 4 lembah yang telah muncul. Dia berkata dengan tenang, mata, telinga, mulut, dan hidung berubah menjadi 2 ngarai, telinga menjadi 2 ngarai, lubang hidung menjadi 2 ngarai, dan mulut menjadi ngarai. Keempat bendera itu tertancap ke bawah, dan tanda-tanda di atasnya berangsur-angsur menyala, menyinari keempat lembah. Cahaya rune bersinar ke dalam ngarai, dan di pintu masuk ngarai, sinar cahaya tiba-tiba menempel di tebing di kedua sisi. Mereka seperti aliran cahaya yang langsung masuk ke kedalaman ngarai. Setelah 4 aliran cahaya, mereka melihat bahwa dinding batu di 4 lembah ditutupi dengan rune Dao besar. Berdengung, 4 getaran datang dari kedalaman 4 ngarai. Di depan semua orang, 3 ngarai lainnya muncul. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Tiba-tiba, Raja Langit Si berteriak, itu tidak benar, pencuri ayam Wen, hanya ada 7 ngarai di sini. Di mana ngarai ke-8 yang kamu sebutkan?
Saint Woodcutter mengeluarkan 3 bendera kecil dan mengecatnya dengan rune. Dia menancapkannya di depan 3 ngarai lain yang baru saja muncul, dan 3 aliran cahaya lainnya melintas melewati mereka. Setelah 3 getaran, ngarai ke-8 muncul. Saint Woodcutter menepukkan tangannya dan berkata, lembah ke-8 sudah keluar. Lembah ke-8 ini adalah tempat persembunyian Celestial Venerable Hao. Bai Yujing melihat ini dan berkata kepada Qinmu, yang mulia surgawimu, kamu benar-benar harus belajar. Qinmu tercengang dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ada banyak orang yang tidak dapat berkata apa-apa seperti dia. Tidak peduli apakah mereka kawan atau lawan, mereka semua sangat terkejut dengan cara yang digunakan Wen Tiange untuk merusak rencana yang mulia surgawi Hao. Selain Dewa Harimau Hitam Saint Woodcutter, Woodcutter bisa dikatakan sebagai yang terlemah di antara mereka. Namun, kecerdasannya adalah yang terkuat. Bahkan segel yang dipasang oleh Celestial Venerable Hao tidak dapat membuatnya bingung. Pencuri tua Wen, apa tingkat kultivasimu sekarang? Si Tianjun bertanya dengan gugup. Ekspresi Saint Woodcutter berubah masam, dan dia berkata dengan getir, itu masih alam pavilion giok. Apakah itu dewa surgawi? Penguasa langit menghela napas panjang dan bergumam, kalau begitu kita bisa tenang. 1 tarikan napas saja sudah cukup untuk membunuhnya. Semuanya, mari kita jelajahi ngarai ini dan temukan yang mulia surgawi Hao sesegera mungkin untuk melapor kembali. Yang lain juga menghela napas lega. Qi Xiaoyu berkata, kita semua adalah orang-orang yang setia dan saleh. Setelah menemukan yang mulia surgawi Hao, kita akan mengobati luka-lukanya dan mendoakannya agar hidup abadi. Kita tidak akan menunda masalah ini. Mari kita masuk dengan cepat. Raja Langit Si, Qi Xiaoyu, dan yang lainnya bergegas masuk ke ngarai. Saint Woodcutter, Xiu Zong, dan para master penciptaan lainnya berada selangkah di belakang. Tatapan mata Yan Yunxi berkedip, dan dia berkata dengan suara rendah, Woodcutter, hancurkan segel Celestial Venerable Hao. Jika mereka menyerbu masuk, bagaimana jika mereka bergabung dengan Celestial Venerable Hao untuk menghadapi kita? Si penebang kayu suci berkata sambil tersenyum, siapa yang bilang aku merusak segelnya? Yan Yunxi tercengang. Dia melihat dinding batu di kedua sisi ngarai ke-8 dan melihat bahwa cahaya suci di ngarai telah diubah menjadi rune oleh si penebang kayu dan dipaku ke dinding batu. Jelas bahwa si penebang kayu telah merusak segel yang mulia surgawi Hao. Kelihatannya rusak saja. Si penebang kayu berkata dengan tenang, kultivasiku terlalu rendah, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel yang mulia surgawi Hao. Setelah beberapa saat, rune ini akan berubah menjadi segel cahaya warna-warni lagi. Semuanya, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Xiu Song dan Ken Nu bergegas ke sisi mereka, dan Ken Nu menunjuk ke arah si penebang kayu. Dasar orang tua jahat sekali. Xiu Song berkata, beruntungnya, ketika kita berhadapan dengan desa bebas saat itu, yang melakukannya adalah guru surgawi Zizi, bukan penebang kayu. Yan Yunxi tersenyum. Aku memang lebih rendah darinya. Di antara semua guru surgawi, mungkin hanya Sanren Gunung Naga Kuno dan Yue Tingge yang bisa menandinginya dalam hal kebijaksanaan. Si penebang kayu tiba-tiba menjadi gugup dan segera berteriak, hati-hati. Segel yang mulia surgawi Hao akan segera muncul kembali. Semua orang, lindungi aku, jangan biarkan aku terluka. Semua orang tidak senang, tetapi mereka tetap melindunginya di tengah. Karena alam Dewa Harimau Hitam rendah, dia juga diperhatikan. Di tebing pada kedua sisi ngarai, rune dao besar Dewa Kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi sinar cahaya yang memenuhi ngarai ke-8. Kekuatan segel Celestial Venerable meledak, dan Dewa Merah Qi Xiaoyu, Si Hongqi, dan yang lainnya yang berjalan di depan langsung merasakan ada yang tidak beres. Qi Xiaoyu dan Heaven Monarch Si segera mengaktifkan harta karun tahta kaisar mereka untuk melindungi tubuh mereka. Sitar Qi Xiaoyu dengan cepat berputar di sekitar semua orang, dan nada-nada sitar segera berubah menjadi penghalang spasial. Alu iblis penakluk langit bergetar terus-menerus di udara, terbelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan bayangan alu itu. Para praktisi kuat lainnya dari alam ibu kota Giok dan alam langit Numinous juga mengeksekusi senjata ilahi mereka sendiri. Namun, saat kekuatan senjata ilahi mulai menyebar, cahaya ilahi telah menenggelamkan mereka. Kecepatan putaran sitar kuno itu bahkan lebih cepat, dan suara sitar itu bahkan lebih cepat. Seolah-olah sitar itu disegel, menghalangi kekuatan pembatasan dan dao di bawah sinar matahari. Ekspresi Qi Xiaoyu tampak muram. Larangan yang ditetapkan oleh Yang Mulia Surgawi Hao menghancurkan penghalang ruang satu demi satu, dan kekuatannya langsung menuju ke sisinya. Tiba-tiba, teriakan burung Phoenix terdengar saat ia menampakkan wujud aslinya.
Ia berubah menjadi burung phoenix berkepala 9 dan mengepakkan sayapnya untuk menghadapi batasan. Pada saat yang sama, alu milik penguasa langit tidak dapat menghalangi kekuatan pembatasan tersebut. Ia merasa seolah-olah ada dewa-dewa kuno yang menggunakan kekuatan dao mereka yang tak tertandingi untuk melawan alu tersebut. Dia tidak punya pilihan selain memperlihatkan wujud aslinya. Itu adalah Tauwu, dan cahaya ilahi memancar dari tubuhnya. Keduanya bekerja sama untuk memblokir kekuatan pembatasan itu, tetapi mereka melihat bahwa hanya ada sekitar 10 praktisi kuat alam langit Numinous yang tersisa di antara praktisi kuat alam langit Numinous di samping mereka. Sisanya telah mati dalam pembatasan yang mengerikan di ngarai itu. Keduanya bekerja sama untuk menghancurkan cahaya warna-warni itu dan akhirnya berhasil mengatur napas. Raja Langit Si mendapatkan kembali wujud manusianya dan berteriak dengan marah, "Pencuri ayam Bao." Mereka tidak siap, tetapi guru bela diri surgawi, Yan Yunxi, Xiu Zong, dan yang lainnya siap. Meskipun mereka terluka, mereka berhasil menyelamatkan hidup mereka. Saint Woodcutter menutup telinga terhadap teriakan Heaven Monarch Si. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu dan terus membimbing semua orang. Ada rune dari Great Dao para dewa kuno di Eternal Peace, dan rune itu dikirim oleh murid keduaku yang tidak berguna. Jika kalian memiliki penelitian tentang rune dari Great Dao para dewa kuno, tidak akan sulit untuk menghancurkannya. Pembatasan cahaya ini sebenarnya adalah Great Dao Suandu milik Heaven Duke, mudra surga dari Heavenly Dao. Kalian hanya perlu menghancurkannya seperti ini. Di pintu masuk lembah, Bai Yujing dan Qin Mu melihat ke dalam. Bai Yujing melihat situasi ketika cahaya itu meledak, dan jantungnya berdebar kencang. Dia bertanya, sebagai murid Wen Tiange, yang mulia surgawimu, kamu seharusnya tahu cara membuka segel di sini, kan? Wen Tiange tidak mengajarkan ini kepadamu, kan? Qin Mu mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak mewariskan ilmunya kepadaku dan malah belajar banyak dariku. Metode yang dia gunakan untuk mendobrak batasan itu seharusnya berasal dari Eternal Peace, bukan dari Dao Sek atau dari Su Seng Hua. Tidak sulit bagiku untuk mendobraknya. Bai Yujing tersenyum dan berpikir bahwa dia membual untuk menyelamatkan mukanya. Namun, dia tidak tahu bahwa rune Dao Agung Dewa Kuno yang berisi kedamaian abadi memang berasal dari Qin Mu. Dia telah mencurinya dari paviliun pelindung di surga. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, namun, kekuatan sihirku tidak cukup kuat, jadi aku khawatir akan sulit bagiku untuk menghancurkan segel dan berjalan ke kedalaman. Itulah sebabnya aku membutuhkan bantuan White Heaven Master. Ikuti aku, kita akan saling membelakangi, dan kita masing-masing akan bertanggung jawab atas satu sisi. Tubuhnya bergetar, dan dia memperlihatkan 3 kepala dan 6 lengannya. Dengan cara ini, dia bisa melihat cahaya warna-warni dari segala arah. Meskipun dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa melindungi Bai Yujing, dia bisa membimbingnya. Keduanya berjalan dengan hati-hati ke dalam ngarai. Dibandingkan dengan Dewa Merah Qixia dan yang lainnya, mereka tampak jauh lebih tenang. Namun, Dewa Merah dan Raja Langit Si berada di garis depan, dan kemampuan mereka sangat kuat. Mereka menerobos batasan dan secara bertahap memasuki ngarai ke-8. Sepanjang perjalanan, Qin Mu dan Bai Yujing selamat dan sehat. Mereka hampir sampai di ujung ngarai. Sementara itu, 4 kelompok orang di depan sudah mencapai ujung. Di depan mereka ada sebuah lembah yang diselimuti gas hitam pekat. Mereka masing-masing mengirim barisan depan untuk mengintai di depan. Tiba-tiba, terdengar suara sedih dari depan. Iblis hati yang mulia surgawi Hao telah muncul. Semua orang, berhati-hatilah. Kekuatan iblis hati sangat kuat. Hati-hati, itu Mu, Beberapa orang diracuni dan meninggal dengan cara yang mengerikan. Namun, ada juga orang yang berteriak, hati-hati dengan yang mulia surgawimu. Penguasa langit dan Dewa Merah tercengang. Yang mulia langitmu. Tak lama kemudian, tak ada suara dalam kegelapan di depan mereka, dan para praktisi kuat yang datang ke tempat ini langsung menjadi gugup. Mereka melihat ke lembah gelap di depan mereka dan melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Sosok itu memegang pedang di satu tangan dan kepala manusia di tangan lainnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan wajah Qin Mu. Iblis dalam hati yang mulia surgawi Hao, Qin Mu.